Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Pada mata kuliah metode perancangan program di pertemuan 5 kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang repetition control structure atau struktur kontrol pengulangan. Di mana tujuannya, yang pertama, diharapkan teman-teman dapat mengembangkan algoritma yang menggunakan struktur kontrol do while dan repeat until. Kemudian, di sini juga kita memperkenalkan struktur pseudocode untuk pengulangan dan pengulangan perhitungan. Kemudian, untuk mengembangkan algoritma menggunakan variasi dari konstruk pengulangan. Jadi secara garis besar, kita akan membahas tentang pengulangan menggunakan struktur do while, kemudian pengulangan menggunakan struktur repeat until, dan pengulangan menggunakan count repetition atau pengulangan yang dihitung. Algoritma solusi yang dikembangkan sejauh ini memiliki satu karakteristik yang sama, di mana mereka menunjukkan logika program yang diperlukan untuk memproses hanya satu set nilai input. Namun, sebagian besar program memerlukan logika yang sama untuk diulang untuk beberapa set data. Cara paling efisien untuk mengatasi situasi ini adalah dengan membuat struktur pengulangan dalam algoritma yang nantinya akan menyebabkan logika pemrosesan diulang beberapa kali. Ada 3 cara berbeda di mana satu set instruksi dapat diulang, dan setiap cara ditentukan oleh di mana keputusan untuk mengulang ditempatkan. Cara tersebut diantaranya yang pertama adalah leading decision loop atau di awal loop. Yang kedua adalah trailing decision loop atau di akhir loop. Kemudian cara yang ketiga adalah counted loop atau beberapa kali kita hitung. Yang pertama kita akan membahas tentang leading decision loop, di mana konstruksi do while diperkenalkan sebagai representasi pseudocode dari loop berulang. Formatnya adalah sebagai berikut. Konstruk do while adalah loop keputusan terdepan, di mana kondisi diuji sebelum pernyataan apapun dieksekusi. Pada loop do while di atas, bahwa pemrosesan terjadi jika kondisi logis P diuji, jika kondisi P ditemukan benar, maka pernyataan dalam blok pernyataan dieksekusi 1 kali. Kemudian pembatas undo akan memicu kembalinya kontrol ke pengujian ulang kondisi P. Jika kondisi P masih benar, maka pernyataan dieksekusi kembali dan proses pengulangan berlanjut sampai kondisi ditemukan salah. Jika kondisi P ditemukan salah, maka kontrol akan diteruskan ke pernyataan berikutnya setelah pembatas undo dan tidak ada pemrosesan lebih lanjut yang terjadi di dalam looping atau perulangan. Di mana ada 2 pertimbangan penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum merancang perulangan do while. Yang pertama, pengujian kondisi berada di awal loop. Ini berarti bahwa mungkin perlu untuk melakukan beberapa pemrosesan awal untuk mengatur kondisi secara memadai
sebelum dapat diuji. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perulangan adalah dengan membuat kondisi do while salah. Ini berarti beberapa proses harus diatur dalam blok pernyataan yang pada akhirnya akan mengubah kondisi, sehingga kondisi menjadi salah. Kegagalan untuk melakukan ini menghasilkan loop tanpa akhir. Nah, bagaimana cara kita menerapkan do while ketika satu set instruksi harus diulang beberapa kali, maka counter dapat digunakan dalam code yang diinisialisasi sebelum pernyataan do while dan nantinya akan bertambah sebelum pernyataan end-do. Mari kita lihat sebuah contoh di bawah ini. Kita akan mengkonversi Fahrenheit menjadi Celsius. Contoh soal. Setiap hari, stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Sebuah program akan ditulis di mana program tersebut akan menerima setiap suhu Fahrenheit dan akan mengubahnya menjadi Celsius dan menampilkan suhu yang dikonversi ke layar. Setelah 15 derajat suhu diproses, maka ada kalimat bahwa semua suhu diproses dan kalimat tersebut atau kata-kata tersebut akan tampil di layar. Langkah pertama adalah kita mendefinisikan diagramnya atau defining diagram. Setelah menentukan input-output dan pemrosesan, teman-teman siap untuk menguraikan solusi untuk masalah tersebut. Teman-teman dapat menuliskan struktur kontrol yang diperlukan dan variabel tambahan, dalam hal ini temporary, yang digunakan dalam sebuah algoritma solusi. Dalam contoh ini, teman-teman membutuhkan yang pertama adalah struktur do while untuk mengulang proses yang diperlukan. Kemudian teman-teman membutuhkan penghitung yang disebut dengan hitungan suhu yang nantinya akan diinisialisasi ke 0, yang akan mengontrol suhu 15 derajat untuk melakukan pengulangan. Bisa diperhatikan di tabel berikut ini, di mana ada input, ada proses, dan ada output. Di mana input yang pertama adalah suhu Fahrenheit, ya, yaitu 15 derajat suhu Fahrenheit, di mana kita akan proses suhu Fahrenheit tersebut, yaitu dengan menggunakan kalimat get, kemudian di-convert suhu tersebut, kemudian akan ditampilkan derajat Celsiusnya, dan ditampilkan screen message-nya yang berupa kalimat semua suhu diproses, dan outputnya menghasilkan derajat Celsius sesuai dengan inputnya, di-convert dari Fahrenheit menjadi Celsius. Kemudian solution algoritma tahapan kedua, di mana teman-teman bisa perhatikan di slide berikut ini bahwa algoritma solusi ini menggambarkan sejumlah poin. Yang pertama, variabel temperatur count-nya atau pengaturan suhunya diinisialisasi sebelum kondisi do while-nya dijalankan. Kemudian, selama temperatur count-nya kurang dari 15, yaitu di mana di sini adalah dalam kondisi do while-nya benar, maka pernyataan antara do while dan end do akan dieksekusi. Kemudian variabel temperatur count bertambah 1 kali dalam loop, tepat sebelum pembatas end do, yaitu tepat sebelum diuji
dalam kondisi do while. Nah, setelah 15 iterasinya, temperatur cone atau perhitungan suhu akan sama dengan 15, yang menyebabkan kondisi do while menjadi salah dan kontrol diteruskan ke pernyataan setelah end do. Kemudian adalah proses yang terakhir adalah dash checking. Nah, meskipun program akan membutuhkan 15 record untuk diproses dengan benar, pada tahap ini hanya perlu memeriksa algoritma dengan 2 set data yang valid, di mana input data yang pertama adalah Fahrenheit, di mana data yang pertama bernilai 32, kemudian pengujian yang kedua bernilai 50. Sehingga menghasilkan suhu dari Celsius, data yang pertama bernilai 0, dan pengujian kedua bernilai 10. Kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan dash check table. Ada beberapa pengujian di sini dengan menggunakan do while condition tadi, kemudian menghasilkan variabel Fahrenheit, suhu Fahrenheit, dan variabel suhu Celsius. Nah, nantinya akan menghasilkan nilainya sesuai dengan dash checking yang pertama.